Salam sejahtera bagi anak kami di kelas 12. Kembali lagi bertemu dengan RT di pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih bahas mengenai strategi dan cara dalam menghadapi dampak dari globalisasi. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita katakan bahwa cara yang pertama yaitu selektif. Nah, selektif atau dalam menyaring apa-apa saja yang muncul akibat globalisasi di komunitas kita. Nah, yang kedua kita itu apa yang harus kita hadapi? Yang kedua yaitu menghadapi tantangan globalisasi tersebut. Nah, jadi kita tidak pengecut, kita harus gentleman, kita harus menghadapi, tetapi kita mempunyai taktik bagaimana agar globalisasi itu tidak melunturkan jati diri bangsa kita. Nah, untuk itu, persiapkan bukumu dan kamu juga bisa mencari dari sumber-sumber yang lain agar proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Salam sejahtera bagi anak kami di kelas 12. Kembali lagi bertemu dengan RT di pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih bahas mengenai strategi dan cara dalam menghadapi dampak dari globalisasi. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita katakan bahwa cara yang pertama yaitu selektif. Nah, selektif atau dalam menyaring apa-apa saja yang muncul akibat globalisasi di komunitas kita. Nah, yang kedua kita itu apa yang harus kita hadapi? Yang kedua yaitu menghadapi tantangan globalisasi tersebut. Nah, jadi kita tidak pengecut, kita harus gentleman, kita harus menghadapi, tetapi kita mempunyai taktik bagaimana agar globalisasi itu tidak melunturkan jati diri bangsa kita. Nah, untuk itu, persiapkan bukumu dan kamu juga bisa mencari dari sumber-sumber yang lain agar proses belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Baik, ya langsung saja ya kita akan masuk mengenai strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi dampak dari globalisasi. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai apa saja strategi yang harus kita lakukan untuk mengatasi dampak dari globalisasi. Nah, kemarin kita bahas strategi yang pertama adalah selektif. Nah, sikap selektif terhadap globalisasi. Nah, artinya kita itu harus bisa menyaring mana yang pantas, mana yang tidak. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah menghadapi. Artinya kita harus harus gentleman ya. Kita harus berani menghadapi tantangan globalisasi itu sendiri. Nah, karena sudah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya bahwa globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Nah, di satu sisi setiap bangsa tidak ingin tergilas oleh arus globalisasi yang akan melunturkan identitas jati dirinya. Nah, namun ada kedilemaan di sini. Namun di sisi lain tidak mungkin suatu bangsa menutup diri di tengah kebergantungannya pada bangsa lain. Nah, untuk itu ya harus gentleman, tidak boleh pengecut. Nah, kita harus bisa menghadapi tantangan globalisasi tersebut. Nah, menurut Talcott Parsons, agar komunitas lokal dapat mengikuti perkembangan zaman dan tetap mempertahankan jati diri bangsa, harus bisa memperhatikan dan mempertahankan sistem sosial. Nah, Parsons menyebutkan ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan oleh sistem sosial. Nah, berarti ada agar sistem sosial itu bisa tetap dipertahankan ya ada, dan sistem sosial itulah yang bisa menetralisir. Nah, apa saja fungsi dari sistem sosial tersebut? Nah, yang pertama adalah adaptasi. Nah, apa itu adaptasi? Sebuah sistem dalam hal ini adalah komunitas lokal diibaratkan sebagai makhluk hidup. Nah, agar bisa bertahan hidup, mereka harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada.
Nah, berarti sama kayak kita juga ya. Ya, dimanapun itu ya di tempat yang baru, agar kita itu tidak tersingkirkan, agar kita terus bisa menjalani kehidupan kita ya kita itu harus mampu beradaptasi. Nah, mereka harus mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan untuk kondisi yang tidak terduga. Nah, berarti ya kita harus bisa beradaptasi ya. Dengan ya memang inilah kenyataannya di zaman sekarang. Harus bisa menghadapi globalisasi ya, mendunia tanpa batas. Mau tidak mau ya kita harus beradaptasi. Nah, yang kedua adalah pencapaian tujuan atau goal attainment. Nah, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sistem atau komunitas lokal harus memiliki arah yang jelas. Mereka harus bisa mengatur, menentukan, dan memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, berarti sini jangan ada disintegrasi lagi ya. Jangan ada perpecahan lagi hanya karena masalah SARA misalnya. Nah, di sini kita harus ya bersatu. Nah, agar apa? Agar tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Nah, goal attainment. Nah, yang berikutnya adalah integrasi. Nah, kebalikan dari disintegrasi. Nah, integrasi artinya sistem harus mampu mengatur hubungan antara komponen lainnya sehingga terbentuklah atau terjadilah kerjasama antara kelompok itu dengan kelompok yang lain dalam komunitas itu. Nah, sehingga ya semakin kuat, nah semakin kokoh. Dan yang terakhir adalah latensi. Nah, apa latensi? Dalam fungsi latensi, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki pola-pola culture yang menunjang motivasi. Nah, jadi ya fungsi latensi ini ya yang ada lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Lembaga itu jangan digoyahkan. Misalnya ya lembaga dalam lembaga ekonomi, nah lembaga perkawinan. Nah, jangan mau ya seperti adaptasi budaya West misalnya ya. Kumpul kebo atau yang lainnya. Nah, itu harus ya tetap kita pelihara. Harus ada batas-batasnya. Nah, dan apabila ada yang sudah tidak bisa lagi ditingkatkan ya itu diperbaiki. Nah, bukan dibinasakan tapi ya diperbaiki. Invention diperbaharui. Nah, baik. Ini adalah ya materi kita ya mengenai bagaimana strategi. Nah, strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi dampak dari globalisasi. Nah, sebenarnya masih ada ya sedikit lagi mengenai strategi yang lain. Nah, tapi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu adalah akhir dari bab kedua ini. Nah, dan kita akan di minggu depannya lagi sebelum menjelang ujian akhir semester kita akan masuk ke bab 3. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan masih membahas mengenai strategi dan pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini, jika ada yang kurang jelas, kamu bisa bertanya melalui WhatsApp, Google Classroom, atau melalui email. Nah, oke, tetap semangat dan tetap ya belajar dan ingat cita-citamu. Nah, terima kasih.